Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yuan Tiando, dosen fisika Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Nah, pada malam hari ini, saya akan membuat suatu tutorial tentang praktikum fisika dasar dengan judul gerak parabola. Jadi seperti kita ketahui, karena praktikum tidak dapat kita lakukan di laboratorium pada saat ini, karena adanya COVID-19, maka praktikum harus kita laksanakan di rumah masing-masing. Nah, seperti pada praktikum sebelumnya, praktikum kita kali ini tetap menggunakan software tracker untuk analisis videonya. Jadi nanti teman-teman di sini membuat satu video, kemudian dianalisis dengan tracker seperti biasa, ya. Nah, selain laptop yang telah terinstall software tracker, di dalam praktikum gerak parabola kita membutuhkan 3 buah benda. Yang pertama adalah ini dia, tentu saja objek yang akan kita analisis. Dalam hal ini saya menggunakan bola mainan seperti ini, tapi teman-teman bisa memilih objek lain. Yang jelas objek tersebut haruslah bisa dianalisis ketika nanti diimpor atau dibuka di dalam software tracker. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan objek yang kita ketahui panjangnya sebagai acuan skala nanti. Nah, di sini saya menggunakan ada gantungan jemuran yang patah gitu ya, dan kebetulan panjangnya adalah 35,5 cm. Jadi kita tahu panjangnya, tapi teman-teman di sini tidak harus mematahkan jemuran. Teman-teman juga bisa pakai mistar atau objek lain ya. Yang jelas harus tahu berapa panjangnya. Dan yang terakhir, tentu saja kita membutuhkan suatu alat yang bisa digunakan untuk merekam video, misalkan HP atau kamera digital dan lain sebagainya. Jadi yang jelas ini kita gunakan untuk membuat video. Nah, untuk praktikum kali kita hanya membutuhkan 3 alat tersebut, dan langsung saja kita mulai praktikumnya. Oke, kita akan coba lakukan tutorial ininya, praktikumnya. Jadi kita lihat sini ada skala yang udah kita tempelkan, gitu ya. Nah, praktikum dilakukan dengan cara melempar benda pada sudut tertentu. Nah, seperti ini contohnya. Kita bisa lakukan 1, 2, 3. Oke. Oke, pada tahapan kali ini kita akan mencoba untuk melakukan analisis video yang sudah kita buat dengan menggunakan software tracker. Nah, jadi kita seperti biasa buka software tracker. Oke, nah jika sudah, maka tahapan selanjutnya kita adalah kita melakukan drag file atau kita tarik file ke dalam tracker, ya. Oke, ini adalah video yang sudah kita buat tadi. Kita lihat bahwa ini video waktu kita lemparkan bola tadi ya. Nah, seperti biasa, hal yang pertama kita lakukan adalah mencari letak di manakah benda mulai bergerak. Nah, jika kita perhatikan, itu ada di sekitaran sini ya. Oke, mungkin di sini awalnya. Jadi tetapkan titik awal, lalu kita tetapkan titik akhir seperti biasa. Nah, oke, seperti ini ya. Jadi ini adalah awal dan sampai di akhirnya. Oke. Nah, selanjutnya jika sudah, maka tahapan selanjutnya adalah kita lakukan kalibrasi dulu, ya, dengan menggunakan menu kalibrasi ini, ya. Oke, dengan cara terbesar dulu ya, untuk memperjelas gambar. Nah, oke, jika sudah, kita bisa lakukan kalibrasi. Klik ini ya,
menu kalibrasi ini, kemudian kita new, lalu calibration tape. Seperti biasa kita tekan shift, jangan lupa, lalu kita titik ujung atas dan dititikkan ke ujung bawah. Jika sudah, kemudian kita ketikkan di sini, akan kita ketahui. Jadi pada kali ini saya sudah sampaikan tadi bahwa saya menggunakan bekas jemurannya patah ya, dan panjangnya 35,5 cm atau 0,355 meter. Oke, nah, jika sudah, maka kita bisa mulai lakukan analisisnya. Kita kembalikan lagi, ini menjadi 20%. Nah, dengan cara teman-teman mungkin bisa add originnya jika berkenan, tapi jika tidak ya silakan juga tidak apa-apa. Nah, di sini kita awali origin dari sini misalkan ya. Oke. Kemudian kita lakukan tracking ya dengan new point mesh. Nah, kalau di minggu kemarin kita menggunakan tracking secara otomatis, saya ingin hari ini bagaimana kalau kita mencoba untuk tracking dengan cara manual ya. Tapi jika teman-teman ingin melakukan tracking secara otomatis juga tidak ada masalah gitu ya. Saya hanya ingin mengajarkan aja bagaimana kalau kita lakukan secara manual. Ya. Jadi dengan cara kalau biasanya untuk otomatis kita gunakan Ctrl Shift ya, sehingga ini berubah menjadi bulatan, ini kalau otomatis. Tapi jika manual cukup tekan Shift saja. Seperti ini. Jadi caranya Shift, cari objeknya, usahakan ketik tengah objek. Oke, lalu kita cara ini ya, manual ya, ini manual. Jadi kita setelah dapatnya kita titik, lalu kita titik lagi, kita titik terus sampai selesai ya. Oke. Titik tengahnya. Oke, jadi di sini saya dapat 16 lokasi gitu ya. Nah, jadi saya gunakan tracking secara manual. Nah, jika sudah, maka kita bisa dapatkan grafiknya. Lihat di sini, untuk sumbu X itu relatif linear ya, karena kita tahu gerak parabola itu sumbu X linear. Dan kalau kita cek di sumbu Y-nya, cek ya, bentuknya adalah gerak parabola. Oke. Sekarang kita coba kopikan datanya ke dalam Excel. Oke, nah yang kita akan kali ini ada persamaan yang berlaku pada gerak parabola gitu ya. Nah, tapi ini belum dengan posisi awal ya, yang ini Y-nya belum sama dengan posisi awal, itu juga dengan X-nya belum ada X awal. Nah, kita akan coba analisis. Analisisnya pertama kita plotting grafik dulu ya. Plotting grafik dulu, ya mungkin pertama kita bisa mulai dengan sumbu X dan waktu gitu ya. Sumbu X sebagai fungsi waktu. Jadi mungkin teman-teman bisa klik ini, scatter, lalu select data, lalu add, ketik misalkan ya sumbu X. Di sini berarti X ini adalah T, kemudian yang Y-nya adalah sumbu X. Oke, bisa kita lihat di sini grafiknya adalah grafik linear ya. Ini sudah validasi juga dengan menggunakan timeline. Jadi kita klik kanan seperti biasa ya. Klik ini dulu grafik ininya, klik kanan, add trend line, lalu pilih linear, ya. Kemudian pilih display equation on chart. Nah, ini persamaan linearnya, dan kita cek R-square-nya untuk melihat keakurasiannya. Oke, sudah cukup akurat sepertinya ya, 0,99. Nah, di sini kita cek di persamaan ini kalau kita lihat
Y sama dengan 1,4828X plus 0,1665. Suku pertama ini akan berkaitan dengan perkalian antara V0X dikali T gitu ya. Nah, suku kedua adalah posisi awal atau X0 gitu ya. Jadi kalau kita cek, nah ini dia persamaannya V0 cos T itu yang ini. Jadi yang suku di depan ini adalah V0 cos T. Ya, jadi bisa kita tulis di sini misalkan V0X sama dengan V0 cos theta ya, itu nilainya adalah 1,4828. Nanti akan cari siapa theta-nya. Kemudian yang kedua kita coba plot yang sumbu Y. Sama kayak tadi, kita insert, kemudian kita pilih scatter, select data gitu ya, kita tambahkan sumbu Y. Ini series X value dengan cara ini ya, P sama kayak tadi, dan Y-nya adalah sumbu Y. Jangan lupa ya, kalau sumbu Y ininya Y-nya adalah Y, terus sumbu X yang ini adalah X. Oke. Bisa kita klik, lalu seperti tadi kita tambahkan timeline, klik kanan timeline. Nah, yang membedakan adalah kalau sumbu Y maka ini harus polinomial. Nah, polinomial seperti ini gitu ya. Cetek polinomial order 2. Kenapa order 2? Karena ini adalah persamaan sumbu Y sama dengan V0 Y kali T min setengah GT kuadrat. Ini ada sebenarnya ada tambahan suku ketinggian awal atau Y awal gitu ya. Karena pekerjaan kita tidak tepat pada origin gitu kan. Nah, kita display equationnya, kemudian kita display R square. Oke. Nah, sekarang kita coba cek grafik ini ya. R square lumayan ya, 0,99. Nah, kalau kita cek dari persamaan ini kita bandingkan dengan persamaan yang ada di sini, yang ini ya, maka kita bisa cek di situ berarti V0Y itu adalah ini ya, V0Y adalah V0 sin theta itu nilainya sama dengan ini dia, ini V0Y sin theta di 2,8247. Oke, kita dapat V0Y. Kemudian kita bisa cari juga berapakah nilai G. G di sini kita cek bahwa min setengah GT kuadrat. Yang ada suku kuadratnya ada depan ini. Minus 5,8396 X kuadrat. Berarti nilai G bisa kita tulis. G berarti otomatis sama dengan 2 dikali 5,839. Nah, oke, jadi ini adalah nilai G yang kita peroleh pada percobaan yang saya lakukan gitu ya. Nah, kenapa tidak 10? Ya mungkin tidak kurang penelitian gitu ya. Jadi kita lakukan secara manual. Nanti mungkin teman-teman jika melakukan eksperimen bisa lebih teliti lagi. Jadi bisa diulangi beberapa kali mungkin ya jika dirasa kurang teliti. Atau mungkin juga teman-teman bisa explore dengan alasan-alasan lain, misalnya seperti ada gesek atau dan lain sebagainya. Silakan dieksplor alasan-alasan kenapa nilai G tidak tepat sama dengan yang ada di referensi yang teman-teman gunakan, misal 9,8 atau 10 ya. Nah, kemudian ini ada V0X, V0Y kita sudah dapatkan, maka kita bisa cari siapakah nilai V0. Jadi kita tahu di sini V0Y, V0 sin theta, V0X V0 cos theta, maka kita bisa cari kalau ini kita bagi V0 sin theta dibagi V0 cos theta, hasil adalah tan theta. Yes. Tangan theta ya berarti ini dibagi dengan ini V0Y dibagi V0X. Oke, kita dapatkan nilai 1,904977
kita bisa dapatkan nilai tetanya, berarti theta adalah kapus dari tan theta, sama dengan kalau di Excel formulanya adalah tan lalu kita masukkan angka ini gitu ya. Nah, oke, ini adalah sudut dari parabola kita 1,087396, tapi jangan lupa ini dalam satuan radian. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa cek juga di Excelnya itu menggunakan radian atau degree. Kalau yang biasa default itu menggunakan radian. Nah, jika sudah, kita bisa dapatkan theta, kita bisa dapatkan G, kita juga bisa dapatkan V0 nya. Jadi kita tahu di sini kan V0 cos theta sama dengan ini, maka kita bisa cari V0 aja berarti sama dengan V0 cos theta dibagi dengan cos theta. Ini ya, cos ini jangan lupa. Jadi nilai V0x dibagi cos theta itu adalah V0. Oke, atau mungkin kalau teman-teman bisa kalau mau mencari berdasarkan sumbu Y juga boleh, sama aja. Misalkan sama dengan V0Y ya dibagi sin theta. Sin theta. Oke, sama ya. Nah, jadi ini adalah cara pengambilan data pada graf parabola. Untuk analisis yang diminta silakan cek di modul praktikum. Kemudian untuk jumlah pengambilan data, berapa jumlah praktikum yang diinginkan juga cek di modul, itu ya. Nah, sekian praktikum kita pada kali ini tutorialnya. Semoga bermanfaat dan semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.